ready, 3, 2, 1, action. Halo ibu semuanya, ya ampun. Udah ada ini ya, Bu Rina sama Bu Siti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa semangat ini ya. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah berkumpul. Nah, hari ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol belum sama Bu Siti? Belum. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih pentingnya vaksinasi HPV ya Bu ya namanya ya, HPV dan apa yang tidak boleh dilakukan dan gimana cara kita menjaga supaya kita tidak terkena HPV itu tadi. Nah, untuk selanjutnya saya langsung serahkan saja ke Bu Rina dan Bu Siti. Terima kasih Pak Lurah, saya senang sekali melihat banyak warga hadir saat ini. Hari ini saya dan teman saya akan membahas sedikit tentang HPV, yaitu sebuah virus yang bisa menyebabkan kanker serviks atau penyakit lainnya. Kami ingin memastikan bahwa ibu-ibu dan adik-adik sekalian mendapatkan informasi yang benar mengenai pencegahan dan juga manfaat dari vaksinasi. Jadi kami juga akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua. Ibu tidak perlu khawatir untuk vaksinasi pada anak kita, dan ibu boleh bertanya ya nanti. Iya, Bu. Bu, mau tanya, HPV itu apa sih? Apa cuma perempuan aja yang kena HPV? Pertanyaan bagus sekali, Bu. HPV atau Human Papilloma Virus ini adalah sebuah virus yang dapat menginfeksi baik laki-laki maupun perempuan. Virus ini dapat menyebar melalui kontak kulit dengan kulit dan juga melalui hubungan seksual. Ibu dulu ya. Bu, saya mau tanya, jadi ini laki-laki juga bisa kena ya Bu? Saya kira ini cuma penyakit perempuan saja. Baik, tepat sekali Ibu. Jadi HPV itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kanker serviks pada perempuan, lalu itu ada kanker anus, tenggorokan, serta penis pada laki-laki. Dan itu sebabnya vaksinasi itu dapat digunakan untuk semua orang, tidak hanya pada perempuan saja. Begitu Ibu. Kalau begitu, laki-laki juga harus vaksin ya Bu? Betul sekali, vaksinasi HPV tidak hanya melindungi perempuan tetapi juga laki-laki agar tidak membawa virus dan menularkan ke pasangan mereka. Nah, tapi kan Bu, saya pernah baca di internet kalau vaksin ini bisa menyebabkan kemandulan. Saya takut kalau misalkan saya kasih vaksin ini ke anak saya, nanti anak saya nggak bisa punya anak, terus saya nggak bisa punya cucu. Gimana dong Bu? Saya dengar juga begitu Bu, banyak orang bilang vaksin ini sangat berbahaya. Itu informasi yang salah Ibu-ibu. Vaksin HPV sudah diteliti oleh para ahli kesehatan di dunia dan dinyatakan aman. Juga tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin HPV tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Hei ibu-ibu, jadi kita tuh harus berhati-hati dalam menerima informasi. Banyak berita hoax di media sosial. Kita jangan selalu percaya gitu loh ibu. Oh iya Kak Bu? Iya, banyak hoax di Indonesia ini. Iya benar Ibu-ibu. Jadi vaksinasi ini tuh justru melindungi generasi muda kita agar nantinya tidak terserang penyakit di kemudian hari begitu. Wah, kalau begitu saya mau suntik. Tapi saya harus berapa kali suntik ya Bu? Bagus sekali Dek. Untuk usia 9-14 tahun itu mendapatkan suntik 2 kali dalam jarak waktu 6 bulan. Sedangkan usia 15 tahun ke atas itu mendapat 3 dosis. Nah, tapi Bu, apakah vaksin itu sakit? Hanya seperti suntikan biasa deh, mungkin akan terasa nyeri sedikit tetapi manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya. Begitu ya Bu? Kalau saya dulu belum vaksin, apakah bisa Bu? Tentu Bu, vaksin ini bisa diberikan hingga usia 45 tahun. Tapi lebih baik bila diberikan lebih dini agar lebih efektif. Kalau anak saya baru umur 10 tahun Bu, apakah sudah bisa divaksin? Untuk anak usia 9 tahun ke atas itu sudah bisa untuk divaksin Ibu. Baik Bu. Baik ibu-ibu dan adik-adik sekalian, tadi kita sudah membahas banyak hal penting mengenai HPV dan vaksinasi.
Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai faktor resiko dan juga cara pencegahan infeksi HPV. Tapi Bu, apa saja yang membuat orang gampang terkena penyakit HPV? Tentu Ibu, beberapa faktor risiko utama meliputi aktivitas seksual dini. Semakin awal seseorang aktif secara seksual, semakin tinggi juga risiko terpapar HPV. Berganti pasangan seksual, memiliki banyak pasangan seksual, kemudian orang dengan kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita HIV juga rentan terkena infeksi HPV. Selain vaksinasi, ada beberapa langkah cara pencegahan HPV, yaitu dengan penggunaan kondom. Kondom dapat mencegah HPV, tapi tidak sepenuhnya kondom itu dapat mencegah HPV karena terdapat virus yang menyebarkan melalui kontak ulat. Untuk pemeriksaan kanker serviks dapat dilakukan dengan cara cek tes IVA atau Pap smear karena penting untuk mendeteksi perubahan sel pada penyakit HPV. Kalau begitu, sangat penting ya untuk melakukan pemeriksaan kanker serviks secara rutin, Bu. Betul sekali, Bu Ani. Melakukan pemeriksaan secara rutin memungkinkan kita mendeteksi perubahan kanker sebelum berkembang menjadi kanker. Ini adalah langkah penting untuk melindungi diri kita. Baik Ibu, saya mau tanya, apakah HPV itu selain ada dampak fisiknya, ada juga dampak psikologi dan juga sosial seseorang? Pertanyaannya bagus sekali Ibu. Infeksi HPV terutama jika menyebabkan kanker dapat berdampak pada psikologis dan sosial seseorang. Beberapa di antaranya seperti stigma dan rasa malu. Orang yang terdiagnosis HPV atau kanker serviks akan menyebabkan rasa malu atau stigma dan juga kecemasan dan depresi. Kemudian juga dapat berdampak pada hubungan karena orang yang terinfeksi HPV dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, terutama jika kurangnya informasi atau kesalahpahaman. Wah, ternyata dampaknya sangat luas sekali ya, Bu. Benar deh, oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada pencegahan fisik, tetapi juga kita dapat memberikan dukungan emosional bagi mereka yang terdampak HPV. Baik Ibu, yang tadi ingin bertanya siapa lagi? Oh iya, boleh bertanya, silakan. Saya masih bingung, Bu, apakah vaksin ini hanya efektif untuk perempuan? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Bu Rahma, vaksin HPV efektif untuk laki-laki dan perempuan. Vaksin ini melindungi dari jenis HPV yang bisa menyebabkan kanker pada kedua jenis kelamin. Wah, kalau begitu saya tidak perlu khawatir lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Saya rasa penyuluhan hari ini sangat bermanfaat. Mari kita menyebarkan informasi ini kepada tetangga atau keluarga kita ya Bu. Baik ibu-ibu dan adik-adik sekalian, informasi yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan biarkan informasi ini berhenti di sini ya. Kami juga mengajak semua yang hadir untuk segera melakukan vaksinasi dan melakukan pemeriksaan sesuai anjuran, dan jangan tunda lagi karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, jadi ibu-ibu semuanya penting untuk kita semua melakukan vaksinasi HPV ini. Vaksinnya nggak berbahaya, tidak ada efek samping, tidak ada apa segala macam. Yang penting adalah ini untuk mencegah penyakit supaya kita tidak sakit. Jadi mari kita dukung vaksinasi ini. Betul Pak Lurah, habis ini saya akan ngajak keluarga saya untuk vaksinasi. Setelah itu nanti saya akan beritahu ke murid-murid saya kalau betapa pentingnya vaksinasi agar mereka tahu sejak dini. Baiklah, setelah mendengar penjelasan ini, saya menjadi lebih yakin untuk mengajak anak saya vaksinasi. Jadi saya tidak perlu khawatir anak saya tidak akan mempunyai anak. Iya Bu, saya juga akan mengajak anak saya untuk melakukan vaksinasi. Terima kasih Ibu Rini dan Bidan Siti, ilmunya sangat bermanfaat. Saya mendukung program ini. Semoga warga desa terhindar dari penyakit tersebut.
Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Mari kita ambil tindakan nyata untuk melindungi diri kita dan juga generasi muda dari HPV. Nah, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina dan Bidan Siti atas apa yang sudah disampaikan ke kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Jangan lupa vaksin HPV. Sekali lagi, acara kita sudah selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.